بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa ala asarihi ila yaumil jam'i waddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Barakallahu fiikum. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu besar dari semua kenikmatan yang Allah limpahkan kepada hambanya di dunia ini, yakni hidayah, taufik, keimanan, tauhid, dan sunnah. Ini merupakan kenikmatan yang begitu besar, dan tidak semua hamba Allah di muka bumi ini mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka siapa di antara kita yang berbahagia berada di atas tauhid, berbahagia di atas sunnah, berbahagia di atas hidayah, di atas ilmu, dan kemudian berbahagia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kalimat tauhid dan agama Islam ini, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Sebagaimana orang-orang yang mendapatkan dunianya, mereka bahagia sesaat, tetapi hati mereka hancur. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, yang Allah tanamkan di dalam dirinya kebahagiaan atas hidayah, maka apapun yang terjadi di dunia ini, mereka jadikan sebagai jalan untuk mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Karena kita tahu dunia ini hanyalah sebagai penjara buat orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara untuk orang-orang yang mukmin, dan juga surganya untuk orang-orang kafir. Yakni orang-orang kafir apabila mereka sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi kebahagiaan untuk mereka. Mereka tidak diberikan keluangan sedikit pun dari beristirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka besarnya keimanan dan manfaat keimanan bagi seorang hamba itu adalah manfaat yang sangat besar ketika dia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang mujahadah untuk menjauhi fitnah.
seorang muslim atas keimanannya, dia harus memiliki sifat mujahadah, bersungguh-sungguh dari dua hal besar. Yang pertama, dia bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari jalan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman. Allah mengatakan, man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang pertama, kata Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhi waliku, yakni seorang muslim, maka sesungguhnya aku mengumumkan perang kepada dirinya. Dan kemudian kata Allah tabaraka wa taala, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidak ada sesuatu pun dari seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, lalu kita menjalankan, maka Allah akan mencintai kita. Dan tidaklah seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah nawafil, sehingga aku mencintainya. Dan apa yang terjadi apabila Allah sudah mencintai kita? Karena seorang hamba bermujahadah dalam melaksanakan perintah Allah, kemudian untuk bermujahadah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cinta Allah dengan menghidupkan sunnah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencintai dia. Dan apabila Allah mencintai dia, maka apa kata Allah tabaraka wa taala? Aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya dari sesuatu yang bisa menjerumuskan dirinya kepada meninggalkan ibadah. Dijaga telinganya dari sesuatu yang dapat membuat dirinya meninggalkan ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Yakni dijaga telinganya dari hal-hal yang sifatnya maksiat syahwat, dan yang kedua adalah maksiat syubhat yang begitu besar. Maka dengannya, pendengarannya ia gunakan. Allah menjaganya. Dan kemudian menjadikan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dijaga oleh Allah penglihatannya. Menjadikan tangan yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadikan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, dijaga oleh Allah. Karena ia akan bersaksi nanti di yaumil qiyamah, dari seorang hamba itu ada 5. Yang pertama adalah pendengaran, dan yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah kaki, yang keempat tangan, dan yang kelima apa? Kulit. Dia akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dibuat oleh Allah tangannya berbicara, dibuat oleh Allah kakinya berbicara. Lalu adapun kulit, Allah berfirman, wa qala li juludihim lima syahidtum alaina. Berkata nanti orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam kepada kulit-kulit mereka, apa yang kamu saksikan dari kami? Maka mereka mengatakan, qalu antaqanallah. Kami dibuat oleh Allah untuk berbicara. Kalian menyaksikan apa? Rupanya kulit itu bisa berbicara. Dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala kulitnya orang-orang yang masuk ke dalam api neraka jahanam. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah, dijelaskan oleh para ulama. Jadi kelima hal tersebut dijelaskan oleh para ulama. Adapun lisan tidak bisa berbicara. Lisan tidak dapat berbicara.
Dan kemudian ketika Allah sudah jaga semuanya, Allah mengatakan, jika ia minta kepada aku, pasti aku akan memberikannya. Mujahadah seorang hamba, melaksanakan kewajiban, menghidupkan sunnah, dengannya Allah jaga pendengarannya, penglihatannya, Allah jaga tangannya, Allah jaga kakinya. Semua yang akan bersaksi nanti di yaumil qiyamah, akibat daripada mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya. Maka Allah akan memberikan apa yang ia minta. Apa yang diminta oleh orang mukmin? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita minta kepada Allah apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku meminta kepadamu ya Rabb, memohon kepadamu apa yang dimohon oleh nabimu dan juga rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga berlindung kepadamu apa yang Nabi SAW juga berlindung kepadamu darinya. Nabi SAW mengajarkan kita melalui jalan dari Aisyah radhiyallahu taala anha agar dihindarkan kita daripada 4 hal besar di sebelum kita mengucapkan salam. Ada apa 4 hal besar? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 2 di akhirat. 2 lagi ini berhubungan kita dalam kehidupan dunia. Syarril fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bukan fitnah ketika seseorang itu sudah mati, tapi fitnah ketika seseorang itu ingin mendekati kematian. Bagaimana beratnya ketika seseorang itu ingin mendekati kematian. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di penghujung daripada hayatnya, dia menangis dengan tangisan yang begitu menyedihkan. Sampai ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, apa yang membuat kamu menangis? Apakah engkau menangis karena dosa-dosamu yang besar, berbuat dosa besar?" Tidak. Ya. Sesungguhnya aku menangis, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya di penghujung daripada hayatku Allah cabut keimananku. Karena tidak ada yang mampu menjamin keimanan itu teguh berada di dalam hati kecuali Allah yang Maha menjaganya. Maka jangan pernah bangga kita ketika kita berada di atas keimanan, lalu kita membanggakan diri dengan kesombongan bahwa kitalah orang yang sudah ahli surga. Justru orang yang berada di atas keimanan semakin mengkhawatirkan dirinya nasibnya nanti di yaumil qiyamah. Itu tanda keimanan. Salah satu tanda keimanan adalah takut untuk menghadapi apa? Akhirat. Orang yang sudah tidak takut menghadapi akhirat, orang yang tidak mempersiapkan diri dengan akhirat, orang yang sudah merasa aman, Allah mengatakan, "Wa may ya'man bi adzabillahi illa al-qaumul khasirun." Tidaklah orang yang merasa aman daripada azabku kecuali orang yang pasti merugi. Enggak boleh kita merasa aman. Orang yang merasa aman daripada makarnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang merugi. Maka kita tidak boleh merasa aman. Oh, saya sudah beriman, pasti Allah tolong saya. Saya sudah mukmin, saya layak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak khawatir. Dan dikatakan oleh para ulama salaf, kami tidak menemui para sahabat Nabi yang kami temui kecuali semuanya mereka khawatir kalau dalam diri mereka terdapat sifat apa? Nifak. Sahabat khawatir mereka kalau memiliki sifat apa? Nifak. Seperti Umar bin Khattab. Saya tidak ceritakan yang lain. Banyak sekali kisah dalam masalah ini. Bagaimana para sahabat Nabi mengungkapkan kekhawatiran dirinya kepada sifat apa? Nifak. 2 wajah. 2 celah. Yang orang munafik tersebut itu adalah orang yang kekal di dalam neraka jahanam. 3 yang kekal di dalam neraka kan? Yang pertama ahlul kitab dari Yahudi wan Nasara, orang kafir. Yang kedua adalah musyrikin dan yang ketiga siapa? Munafikin. Dan munafikin itu lebih berat lagi keadaannya daripada orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid beliau. Lebih berat keadaan orang-orang munafikin. Maka para sahabat Nabi, Umar bin Khattab saja, dia sampai mendekati Huzaifah ibnul Yaman, sirrun Nabi.
Orang yang mengetahui rahasia Nabi SAW sampai didekati. Ditanya oleh Huzaifah, ditanya oleh Umar tentang kemunafikan. Apakah dirinya termasuk orang-orang munafikin? Ya. Tadinya Huzaifah tidak menjawab karena ini rahasia. Tapi Rasul sudah tidak ada. Kata Huzaifah, engkau tidak, wahai Umar. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Orang yang sering tidak ikhlas dalam beribadah, orang yang sering mencari mukanya manusia daripada wajahnya Allah, orang yang lebih suka mencari perhatiannya manusia daripada perhatian Allah, orang yang lebih bersembunyi keburukannya dari manusia tapi dia tidak menyembunyikan keburukannya dari Allah tabaraka wa taala, orang yang suka malas beribadah, orang yang suka tidak mau tegak berdiri di malam hari mendekatkan diri kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana dengan kita? Padahal Nabi SAW mujahadah beliau sampai diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW itu beribadah berdiri sampai kakinya apa? Bengkak. Ditanya oleh Aisyah, untuk apa engkau melakukan demikian ya Rasul? Kata Nabi, bukankah, apakah tidak boleh aku menjadi abdan syakura, hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Di sini para ulama mengatakan dari berbagai macam periwayatan yang dijelaskan ketika sahabat sholat bersama Nabi SAW, ada sahabat yang dia sholat bersama Nabi. Ya, Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah, dilanjutkan surat Ali Imran, panjang sekali. Ada juga sahabat sholat bersama Nabi. Nabi panjang sholatnya, kemudian dia mengatakan, aku ada keinginan buruk dalam diriku tapi aku tinggalkan. Ketika ditanya, apa keinginan burukmu? Aku ingin meninggalkannya. Mau duduk dan ditinggalin aja udah, capek. Ya. Di sini adalah salah satu sunnah ketika seseorang sholat malam, dia harus melamakan apa? Berdirinya. Ya. Walaupun banyak terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah berdirinya, apakah sujud yang lebih lama, ataukah rukuknya yang lebih dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Maka apa yang diminta, Allah pasti akan memberikan. Dan apabila meminta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mujahadah dalam amalan saleh. Yang kedua adalah mujahadah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, yakni fitnah. Bagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah orang yang takut dengan fitnah. Dan kata Nabi SAW, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia, orang yang selamat adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah apa? Ya, fitnah ini maknanya sangat luas sekali. Kalau pada diri kita, fitnah itu kita bisa maknai dengan dosa, maksiat, kekeliruan, penyimpangan dan lain sebagainya. Atau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala dengan dua fitnah. Yang pertama adalah fitnah syahwat, fitnah duniawiyah, dan yang kedua adalah fitnah syubhat, yaitu fitnah ukhrawi, masalah akhirat. Ya, masalah agama maksudnya, fitnah syubhat. Apalagi di zaman yang fitnah ini, yang kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamus sabr. Hari-hari yang akan kalian lalui adalah hari-hari yang penuh dengan kesabaran pasti. Seorang mukmin semakin jauh dengan Nabi, hari-harinya pasti penuh dengan kesabaran. Bukan hanya kesabaran menghidupkan sunnah, tetapi kesabaran diejek, dihina oleh orang-orang yang tidak memahami sunnah. Begitu juga kesabaran dalam mempertahankan hidup berada di atas sunnah. Di tengah banyak manusia yang mencampurkan sunnah dengan perbuatan yang tidak sunnah atau perbuatan bid'ah. Sehingga kita bisa keliru di situ dalam memahaminya, ini sunnah atau bukan. Tapi rupanya ini sunnah Nabi, tapi pengikutnya sedikit. Ini bukan sunnah, tapi pengikutnya banyak. Mana yang harus saya ikuti? Manusia suka tertipu. Sabar enggak dia berada di atas as-sunnah Nabi SAW? Mau sabar atau tidak dia? Dibutuhkan mujahadah.
Badrun taqah masyaqqah wa ta'ab. Jadi dalam makna dia itu mengerahkan semua apa yang dia miliki, ya, dan masyaqqah wa ta'ab. Bermujahadah sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang capek. Itu pasti. Karena kalau kita tidak bermujahadah, bagaimana kita akan mendapatkan pahala dari Allah? Ya. Bagaimana kita akan mendapatkan pahala dari Allah? Padahal besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian yang Allah berikan. Inna min idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung daripada besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dalam menghidupkan sunnah, ujian yang kita harus hadapi, ujian yang begitu berat, menghalau fitnah, syahwat duniawiyah, yang membuat kita sibuk dengan perkara-perkara dunia, ambisi kita kepada kehidupan dunia jauh lebih besar, mencintai karena dunia, suka karena dunia, berwala karena dunia, barok karena dunia, berakidah karena dunia. Ada nggak yang begini? Ada. Saya mengikuti sunnah karena ada keuntungan yang saya dapatkan di sana. Kalau tidak ada keuntungan yang saya dapatkan ketika saya menghidupkan sunnah, hati saya nggak tenang, hidup saya nggak bahagia, dunia tidak berpihak kepada saya, oh berarti sunnahnya salah. Kan begitu dalam surah Al-Fajr. Kesalahan manusia, ya, yang mengatakan wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ketika Allah berikan kepadanya, ditetapkan kepadanya kemuliaan dengan dunianya, fa'akramahu, dimuliakan dengan dunianya, wa na'amahu, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqul, maka mereka mengatakan apa? Rabbi akraman. Allah sudah memuliakan saya. Inilah enak hidup di atas sunnah, nyari duit gampang, ya, saudara banyak, teman ngopi juga banyak, enak sunnah, ya. Tapi begitu di dalam sunnah dia nggak punya teman, pada saling bermusuhan, ada yang saling dengki satu dengan yang lain, mulai dia menghindari. Oh, kayaknya yang salah, cari dia circle yang bukan sunnah. Rupanya di circle bid'ah lebih nyaman kayaknya. Jadi dia tidak berkuat hati di sana. Yang seharusnya berkuat hati. Kita jangan sampai terpana dengan perbuatan manusia terhadap sunnah. Karena semua manusia diberikan oleh Allah masing-masing di dalam diri mereka, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kita berjalan di atas sunnah, jangan melihat kanan kiri, track kita lurus. Kalau kanan kiri, ngelihat teman nih, oh teman begitu. Makanya fungsinya teman yang baik itu untuk menjaga kita. Oh teman begitu ya. Ya. Tapi kalau kita melihat teman aja, melihat kanan kiri, berantakan hidup kita. Ya. Pasti apa? Pasti berantakan. Karena kanan kiri itu ya memang suka apa? Suka menggoda. Ya. Akhirnya kita seharusnya berada di atas jalan yang benar, malah akhirnya kita terbawa dengan fitnah. Orang yang sudah rajin menghadiri kajian, nikmat dia, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala teman yang mencintai dunia, teman yang orientasinya hidupnya dunia, terfitnah dia dengan syahwat. Akhirnya dia tinggalkan kajian, dia tinggalkan ilmu, dia tinggalkan baca Al-Quran, disibukkan dengan apa? Dunianya. Lupa dia kepada akhiratnya. Begitu juga, dia sudah menuntut ilmu, berada di atas jalan sunnah Nabi SAW, kemudian ada temannya, dia sudah berada di atas agama Islam, kemudian temannya tidak beragama Islam. Akhirnya toleransinya kepada perkara agama terlalu besar. Itulah, makanya kita jangan suka berinteraksi dengan orang-orang kafir. Ya, kalau kita berinteraksi dengan orang kafir itu bahaya. Apalagi di zaman fitnah ini. Ya, satu kalimat saja itu bisa menghancurkan kita. Jadi setiap diri kita itu
sudah punya hidayah masing-masing dan keburukan masing-masing. Jadi nggak usah ngelihat dia baik, saya baik. Dia buruk, kayaknya boleh ikut-ikut buruk. Ya. Kan begitu. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, orang yang bagus itu, dia mengatakan, ana ma'an nas, in ahsanan nasa ahsantu. Apabila manusia baik, saya bersama manusia. Kalau manusia baik, saya baik. Manusia buruk, saya tinggalkan keburukannya. Itu yang benar, kata Nabi. Tapi yang salah, dia mengatakan, saya bersama manusia. Kalau manusia baik, saya baik. Kalau manusia buruk, saya berbuat buruk juga. Apalagi seorang wanita. Kadang ada seorang wanita yang dia membuat sebuah konsep dalam kehidupannya. Seorang istri, kalau suami baik sama saya akan menjadi ratu bagi dia. Saya akan baik, berbuat baik sebaik-baiknya. Tapi kalau sedikit suami berbuat salah sama saya, habis. Saya akan lebih jahat daripada penjahat. Ya, Allahul Karim. Ini bahaya yang seperti ini. Banyak ungkapan-ungkapan yang buruk yang seperti ini. Begitu juga laki-laki, dia punya teman. Kalau temannya baik sama dia, oke, saya akan berbuat baik. Tapi kalau buruk sedikit saja, kalian akan saya binasakan. Waliyadzubillah. Baik. Jadi setiap diri itu punya hidayah masing-masing. Maka kita bermujahadah kepada diri sendiri. Agar kita dijauhkan oleh Allah daripada fitnah syahwat dan fitnah syubhat semaksimal mungkin. Apa yang diharamkan oleh Allah kita jauhi. Walaupun banyak orang menyukainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang bermujahadah. Dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, yakni agama Islam ini, bermujahadah dia, berada di atas sunnah, jangan berpaling kemana-mana, walaupun lebih mentereng, walaupun lebih menggoda, biarkan saja, karena tidak ada yang berfaedah buat kita. Ya, tidak ada yang berfaedah buat kita kecuali sunnah. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi, ya kita tinggalkan. Sebagaimana Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan hal tersebut. Ya. Kalau Nabi suruh tinggalkan, tinggalkan. Kalau kata Nabi begini, ya kita begitu. Jangan malah mencari jalan yang lain. Atau mencari pembenaran terhadap keburukan kita. Maka siapa yang bermujahadah, Allah akan berikan kepadanya jalan petunjuk menuju jalan-jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Hidayah. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam ayat ini menggambarkan tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Kita semua. yakni mereka adalah orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia membalasnya dengan memberikan ilmu dan mata jiwa yang dapat melihat dengan terang jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bermujahadah berarti sabar dalam menjalani ketaatan. Ini adalah apa yang disebut di dalam ayat tersebut, yaitu jalan-jalan kami. Maka para ulama tafsir menjelaskan tentang mujahadah tersebut. Yang pertama, kita bermujahadah melawan fitnah orang-orang kafir. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Yang pertama, kita bermujahadah melawan musyrikin dan melawan orang-orang kafir dan membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dan yang kedua, menjauhi fitnah tersebut, bermujahadah tersebut, yaitu kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu. Jauhkan dari dalam diri kita sifat-sifat yang buruk. Apa sifat-sifat yang buruk dari para penuntut ilmu? Harus kita jauhi. Antum bisa beli kitab Hilyah li Thalibil Ilm. Ada di bab yang paling terakhir. Ya. Ada di bab yang paling terakhir, ada 10. Ya. Ada 10 hal yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Iri, dengki, banyak tertawa, banyak berbicara, banyak bergaul, ya.
dan macam-macam. Ya. Adapun seorang penuntut ilmu, setidaknya kata Imam Badruddin Ibnu Jamaah, beliau mengatakan setidaknya para penuntut ilmu dia memiliki 10 karakteristik untuk menjauhi daripada fitnah tersebut. Yang pertama, memiliki kebersihan hati dalam menuntut ilmu. Ini yang paling pertama. Kita harus bermujahadah membersihkan hati kita dari apa? Dari dengki, dari iri, dari macam-macam, dari kecondongan kita kepada dunia. Apa fitnahnya? Dunia. Apa fitnahnya? Wanita. Jauhi mereka. Yakni wanita yang bukan menjadi hak kita. Kata Nabi SAW, fattaqud dunya, fattaqun nisa. Takutlah kamu kepada fitnah dunia dan kepada fitnahnya wanita. Dan kata Nabi, fitnah terbesar kepada laki-laki yang aku tinggalkan apa? Wanita. Maka Rasulullah mengatakan, iyyaka wad-dukhul 'ala nisa. Jauhi oleh kalian masuk ke dalam kumpulannya para wanita. Laki-laki nggak boleh masuk sengaja duduk melihat para wanita. Apalagi mereka lagi kumpul-kumpul, ikut juga nimbrung di sana. Punya teman wanita, chat dengan wanita yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, yang bukan adiknya, yang bukan kakaknya. Ya, nah, seperti itu. Kita jauhi. Apa yang menjadi fitnah kita jauhi. Syubhat, ya, membersihkan hati daripada syubhat dengan menuntut ilmu. Tidak hadir ke majelis ilmu kecuali apabila orang yang mengajarnya, ustadz, ulama yang mengajarnya, dia berdiri tegak teguh di atas sunnah dan di atas manhaj salaf. Jangan coba-coba duduk di majelis ilmu yang dia tidak mengajarkan maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Dulu para ulama saja ketika ada orang Mu'tazilah datang ingin berbicara dengan dia tutup telinganya, tutup telinga. Nyuruh anaknya tutup telinga. Karena hati itu lemah. Sedangkan syubhat itu menyambar. Apalagi ahlul bidah. Dan disebutkan oleh para ulama, ya, yang dimaksud dengan ahlul bidah itu adalah orang yang berbuat bid'ah dalam akidah. Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, dan semuanya. Yang disepakati oleh para ulama kebid'ahannya. Disepakati oleh para ulama kebid'ahannya. Makanya seorang penuntut ilmu dia harus mensucikan hatinya, memiliki hati yang bersih. Dan yang kedua, dia harus membaguskan niatnya dalam menuntut ilmu. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ya. Adapun yang ketiga, kata beliau, hendaklah seorang penuntut ilmu menggunakan masa mudanya dan masa hidup di mudanya dengan sebaik-baiknya. Ketika pendengaran bagus, penglihatan bagus, gunakan buat menuntut ilmu. Catat. Qayyidul ilmu bil kitabah. Catat ilmu dengan apa? Menulis. Sekarang bisa dengan HP, disimpan, di-save, di murojaah. Kita nulis, itu jangan langsung ditaruh, ditutup, jangan dibuka nanti di rumah, di murojaah. Ya, sehingga kita mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu lebih besar daripada segala-galanya. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Beliau mengatakan ayyaqna'a minal qut bima tayassara wa in kana yasiran. Hendaknya merasa cukup dengan apa yang mudah dari makanan pokok meskipun sedikit. Merasa cukup dengan makanan pokok meskipun sedikit. Tidak usah berlebih-lebihan. Tidak usah berlebih-lebihan. Imam Syafi'i beliau mengatakan la yatlubu ahadun hadzal ilmi bil mulki, ilma bil mulki. Seseorang tidak menuntut ilmu ini dengan kerajaan dan kemuliaan jiwa, lalu dia beruntung, tidak. Akan tetapi siapa yang menuntutnya dengan kerendahan jiwa, kesempitan hidup, dan berkhidmat kepada para ulama, maka dialah orang yang beruntung. Dan kemudian yang kelima, beliau menyampaikan
hendaknya senantiasa membagi waktu siang dan malamnya. Ini mujahadah, menjauhi diri daripada fitnah yang begitu berat. Apa? Membagi waktu siang dan malamnya. Siang buat bermaisyah, malam untuk beristirahat, untuk membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Ya, harus benar-benar. Karena sisa umur ini adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya di hadapan kita sebagai seorang hamba Allah. Ya, Al-Khatib beliau mengatakan, ajwadu awqatil hifdzil ashar. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah di waktu sahur. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah di waktu sahur. Dan kemudian di tengah hari dan kemudian di pagi hari. Ini salah satunya. Banyak sekali nasihat dari beliau. Kemudian yang keenam, ya, seorang penuntut ilmu agar dia benar-benar bermujahadah menjauhkan dirinya dari perkara buruk, dari fitnah dunia dan fitnah syubhat. Di antaranya adalah menyingkirkan kejenuhan. Menyingkirkan kejenuhan dalam menuntut ilmu. Ya. Dengan cara apa? Kata para ulama, menyingkirkan kejenuhan itu adalah dengan tidak terlalu berpikir besar tentang dunia. Ya. Tidak terlalu berpikir besar tentang dunia. Jangan terlalu kenyang perutnya. Karena perut itu, kalau perut kenyang itu nanti bisa membuat jenuh. Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Ma syabi'tu munzu 16 sanatin." Aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun yang lalu. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Artinya jangan terlalu kenyang. Ya, tapi juga jangan dikit lagi banyak juga. Ya. Jangan terlalu kenyang. Dan kemudian yang ketujuh, memiliki sifat wara. Apa itu wara? Apa wara? Menjauhkan hal-hal yang memudaratkan akhirat kita. Halal jelas, haram jelas. Di antara yang keduanya ada perkara yang syubhat. Nah, kita wara. Ya. Tidak mendekati di antara kedua ini. Kalau membahayakan buat kehidupan akhirat, jauhi oleh kita. Walaupun itu dibolehkan buat kita, dihalalkan buat kita, bukan dihalalkan apa? Sesuatu yang syubhat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hendaklah kita apa? Memiliki sifat apa? Sifat wara dalam segala urusan kita. Hanya mengambil makanan yang halal. Yang menyebabkan seseorang itu terfitnah, apa kata para ulama? Karena makan yang haram. Orang cinta dunia itu diawali dari dia memasukkan pada tubuhnya makanan yang haram, sehingga dalam tubuhnya ini bayangannya mengalir darahnya dalam tubuhnya itu dunia. Ketemu sini obrolannya dunia, ketemu ini obrolannya dunia terus. Sampai nggak ada akhiratnya, lupa dia dengan akhirat. Yang penting bagaimana caranya kita dapat omset. Oh, kita bikin konten kreator. Bagaimana konten kreator? Oh, pakai artis. Artisnya terbuka auratnya nggak apa-apa. Yang penting laku barangnya. Kan kalau udah laku kita sedekah nanti. Allah. Bagaimana kita pakai follower aja? Bagaimana kalau kita bayun najasi? Kita bohongin orang seakan-akan testimoninya bagus. Padahal saudara-saudara kita sendiri. Ya, biar orang pada beli sama kita. Padahal dia nggak beli. Ya, ini kan bayun najasi. Oh, bagaimana cara kita biar bisa masuk tender? Oh, kita suap aja. Ada fee orang dalam. Oh, bagaimana biar kita bisa menang di sini? Oh, kita sikut aja. Macam-macam. Biar jadi PNS, biar jadi Akmil, biar jadi Akpol. Oh, harus apa? Nyogok aja. Jadi jauh dia. Akhirnya dia masuk ke dalam gua. Disampaikan oleh para ulama, seseorang yang masuk dan memakan yang haram sedikit saja, dia bagaikan masuk ke dalam gua. Ya. Dan dia tidak mau mundur ke dalamnya, dia semakin penasaran dengan gua tersebut. Pernah ngelihat orang yang ngorek-ngorek emas nggak? Ya. Itu kan nggak ada orang ngorek-ngorek emas baru 1 meter, ini mah udahlah nggak ada. Semakin dalam, semakin apa? Penasaran jiwanya.
Itulah dunia. Makanya pastikan ketika kita penasaran dengan dunia, banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Allah menyibukkan kita untuk penasaran dengan fitnah dunia ini? Yang mana? Kenapa fitnah dunia? Karena dunia semakin dimiliki, semakin berat bebannya di akhirat. Sedangkan akhirat semakin banyak dimiliki, semakin ringan nanti di akhirat. Kalau dunia, semakin kita punya banyak, semakin berat. Manfaatnya apa? Faidahnya apa? Tapi kalau akhirat semakin banyak kita beribadah, berat timbangan kebaikan kita, fahuwa fi 'isyatin radiyah. Kita lanjutkan pada azan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, seorang muslim penuntut ilmu harus bermujahadah ayyuqallil naumahu. Yang ke-8, ayyuqallil isti'malal mata'imi allati hiya min asbabi al-baladati wa du'fil hawasi. Hendaklah dia meminimalisir makanan, ya, yang merupakan sebab kelemahan akal dan ketumpulan panca indera. Ya, ada dijelaskan oleh beliau seperti apel yang asam, ya, kemudian juga baqilla, sejenis kacang-kacangan, ya, baqila wa syurbil khal, ya, minum cuka secara langsung. Demikian juga makanan yang menyebabkan banyaknya dahak, ya, itu malah membuat seseorang menjadi berat, ya, dalam bermujahadah menuntut ilmu, ya, seperti banyak minum susu, makan ikan, ya, terlalu banyak, dan juga yang sepertinya. Kemudian yang ke-9, ayyuqallil naumahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa zihnihi. Hendaklah dia menyedikitkan tidur selama hal itu tidak berdampak negatif kepada tubuhnya dan otaknya. Menyedikitkan tidur. Tidur harus biar segar badannya, tapi menyedikitkan apa? Tidur. Orang-orang soleh disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, apa kata Allah? Jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ke-10, yang terakhir, beliau menyampaikan ayatrukal isyrah. Hendaklah seseorang itu memutuskan pergaulan terlalu berlebih-lebihan. Banyak tertawa, banyak bercanda. Tertawa boleh, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Karena memutuskan pergaulan yang berlebih-lebihan ini termasuk perkara yang bagus. Nggak usah terlalu sibuk dengan banyaknya grup, ya. Apalagi ibu-ibu banyak grup, ya. Di sebelah sini ngomongin ini, sebelah sini ngomongin ini, sebelah sini ngomongin ini. Ribut di grup dan lain sebagainya. Debat di grup dan lain sebagainya. Menyibukkan diri dengan pergaulan bebas. Orang yang kenal dengan orang yang tidak kenal. Di grup itu kan begitu. Ya, maka itu akan menghilangkan sifat mujahadah seorang para penuntut ilmu. Jadi kita harus tinggalkan pergaulan-pergaulan yang demikian. Ya, baik. Jadi kita bersungguh-sungguh penuh dalam kesabaran kita untuk menegakkan sunnah Nabi dan menepis semua perbuatan-perbuatan yang selain daripada sunnah. Apa yang tidak diajarkan Nabi, walaupun itu baik, harus kita tinggalkan. Apapun itu. Patokannya itu saja. Ada dalil atau tidak? Nggak ada dalil, ya sudah. Ya. Dan kemudian bersungguh-sungguh juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-6, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Siapa yang bermujahadah, maka sesungguhnya dia bermujahadah untuk dirinya sendiri. Ya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah itu benar-benar maha kaya dan tidak memerlukan segala sesuatu. Rasulullah SAW beliau bersabda tentang mujahadah ini, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang bermujahadah itu adalah orang yang bermujahadah untuk dirinya sendiri, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini kita harus bersungguh-sungguh
dalam menjauhi hal-hal yang membuat kita hancur di dunia dan juga di akhirat. Kita jauhi semua fitnah. Karena kata Nabi, apabila fitnah itu datang, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih bagus daripada orang yang berlari. Jangan didekati fitnah. Apalagi fitnah Dajjal, fitnah Sara, fitnah Duhaimah, ya, dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Nabi dengan perkara fitnah-fitnah yang begitu besar. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Wallahu taala al-bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan dan kita lanjut tanya jawab. Bagaimana seseorang itu bisa menjaga diri dari fitnah di dalam kehidupan sehari-hari? Jika seseorang terjerumus di dalam fitnah, apa yang dilakukannya untuk mencegah fitnah itu terjadi? Dijelaskan oleh para ulama, hidup di zaman fitnah, yang pertama, dia harus mengilmui tentang fitnah itu sendiri. Dan yang kedua, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia dijaga oleh Allah daripada fitnah tersebut. Yang ketiga, jaga pergaulan. Carilah teman yang baik. Dengan teman yang baik, maka seseorang akan terjaga daripada fitnah-fitnah yang begitu besar. Dan yang selanjutnya adalah senantiasa dia menuntut ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu. Dan yang selanjutnya, pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan yang halal. Itu aja dulu. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama agar seseorang itu bisa menjaga diri daripada fitnah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dia tahu fitnah, dia berdoa kepada Allah, dia punya teman yang baik, dia menuntut ilmu dan tidak masuk dalam tubuhnya kecuali apa? Yang halal. Tolak saja langsung. Dan jika seorang terjerumus dalam fitnah, apa yang dilakukannya untuk mencegah fitnah itu terjadi? Banyak berlindung kepada Allah. Rasulullah saja berlindung dari fitnah, apalagi kita. Kita orang yang mudah terkena fitnah. Mudah terkena fitnah, apalagi fitnah pemahaman. Mudah terkena fitnah pemahaman Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, waliyadzubillah. Ya, maka kita harus menjaga diri untuk senantiasa berada di atas sunnah dan menjauhi daripada fitnah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermujahadah. Sebagaimana ayat tadi, "Wa man jahada fa innama yujahidu nafsi." Siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh menjauhi fitnah, sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh yang lain. Jadi karena Allah nggak butuh yang lain, kita butuh Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya dari fitnah. Ya, jauhkan saya dari fitnah. Karena kata Nabi, inna sa'ida liman junibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Itu orang yang bahagia. Ya, maka kita agar dijauhkan oleh Allah, menjauh. Allah tidak akan merubah keadaan kita sebelum kita merubah keadaan diri kita sendiri juga. Allah membantu kita pasti. Ya, kalau nggak mau jatuh ke dalam fitnah zina, jangan hidup di lingkungan apa? Pezina. Ini hidupnya di lingkungan pezina. Jatuh dia akhirnya kepada zina. Ya. Terus hidup di dalam dunia orang-orang yang suka menyogok. Ya, akhirnya dia jatuh kepada suka menyogok juga, ya. Makanya kita hidup harus yang benar. Kemudian, Ustaz, apa bedanya makna Al-Masih Dajjal dengan Isa Al-Masih? Mohon pencerahannya. Makna Al-Masih ini di dalam Al-Qamus itu maknanya 50 lebih, banyak sekali. Al-Qurtubi itu memaknainya dengan hampir 30 lebih makna daripada Al-Masih. Intinya adalah Al-Masih putra Maryam, ya, itu adalah orang yang disematkan kepada dirinya kebenaran. Orang yang disematkan kepada dirinya kebenaran. Dan Al-Masih itu hanya ada dua.
Al-Masih putra Maryam, yaitu Isa alaihi salam, dan yang kedua adalah Al-Masih Dajjal. Adapun Al-Masih Dajjal adalah orang yang disematkan kepada dirinya kesesatan dan kedustaan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu julukan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu dulu. Karena kalau dijelaskan panjang, ya. Anak saya di sekolah umum dimintai uang untuk acara. Bagaimana hukumnya? Kalau acara yang tidak ada sunnahnya, tidak usah dikasih. Apapun itu acaranya. Ya. Apalagi acara yang bid'ah. Ya. Bagaimanapun caranya, ya kita gampang, namanya kita punya cara tersendiri. Ya, nggak usah kita memberikan untuk acara-acara yang tidak sunnah, misalkan perayaan ulang tahun, perayaan tertentu dan lain sebagainya, ya. Nah, itu tidak boleh kita berikan, ya. Ya bagaimana kita caranya, ya? Bagaimana caranya? Kalaupun harus kita memberikan, terpaksa nih harus memberikan, ya. Bagaimana caranya? Ya sudah, buat ente aja nih, gitu. Ya. Terpaksa harus ngasih, buat ente aja. Kecuali kalau memang itu adalah yang bisa memicu kepada kerusakan yang lebih besar dari fisik, nah itu baru kita kemungkaran, tidak boleh kita mendukungnya. Hukumnya mengambil rumah di perumahan walaupun bayarnya tidak pernah telat dan tidak kena denda. Ya kalau memang akadnya KPR-nya KPR ribawi, konvensional, mau nggak pernah telat, tapi ketika kita tanda tangan kan apa? Kita menyetujui adanya apa? Adanya denda. Allah mengharamkan riba, kita malah setuju dengan riba. Walaupun kita nggak pernah bayar ribanya. Kita nggak pernah telat, karena kalau telat ada riba. Tapi kita sudah menandatangani, kita setuju dengan riba. Carilah rumah dengan cara cash atau dengan cara kredit yang halal. Banyak caranya. Seperti tadi Allah mengatakan, ya, innallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa orang yang berjihad, bermujahadah untuk berada di jalan aku, kata Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Jangan berada di circle yang haram. Nggak usah dengerin pikiran orang-orang macam-macam. Mendingan ngontrak daripada di riba. Ngontrak ketahuan, bisa bayar di situ, nggak bisa bayar kita pergi, ya. Pasti Allah akan jaga. Pada saat sujud kita berdoa. Pada saat sujud kita berdoa, apakah doa tersebut diawali dengan pujian-pujian atau langsung berdoa? Bisa dua-duanya. Ya. Bisa dua-duanya. Tapi kalau sujud di dalam salat sunnah, itu boleh dengan pujian kepada Allah, lakal hamdu bi annaka antallah, boleh. Ya. Karena ketika kita sujud, itu kita memuji Allah, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian mau berdoa, kita sudah memuji Allah, kita berdoa sama Allah. Silahkan. Ya, dengan doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW tanpa menyebutkan memuji Allah lagi, karena sudah dipuji oleh Allah. Dipuji oleh kita Allah dengan doa-doa sujud dan doa ruku. Hadza wallahu taala alim bissawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga Allah memberikan penjagaan kepada kita semua. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.